kebahagiaan akan meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan loyalitas yang lebih tinggi, dan mengapa happiness karyawan itu penting bagi perusahaan. Namun sebelum memulai, saya izin menginformasikan nanti Bapak Ibu ketika sesi materi sedang berlangsung bisa boleh bertanya melalui kolom chat yang nantinya akan diulas dalam Q&A session. Serta sebagai penutup, nantinya akan ada kuis berhadiah, yaitu 3 buku Happiness at Work bagi 3 peserta dengan skor tertinggi. Dan pada kesempatan ini, webinar akan dibawakan oleh Bapak Ruben Saragi. Beliau merupakan residen consultant di Prasmul Eli, yang merupakan expert tentunya di bidang transformasi organisasi, founder juga dari Indonesia Happiness Club, dan juga Certified Chief Happiness Officer dari Woohoo Happiness Academy Denmark. Selamat siang Pak Ruben, selamat sore. Siang Kak Dita, siang teman-teman semua. Baik, Pak Ruben, waktunya di sore hari ini persilahkan Pak untuk menyampaikan materinya atau sharingnya kepada kami semua. Silakan Pak Ruben. Oke, thank you Kak Dita. Selamat siang semuanya. Wah, luar biasa nih ya. Sebelum minggu yang lain join ya. Saya pengen ngucapin dulu selamat Hari Kebahagiaan Internasional teman-teman ya. Jadi percis hari ini teman-teman, 20 Maret ya. Mungkin di Woro-Woro sempat kita state ya. Nah teman-teman nggak main-main yang meresmikan hari ini setiap tanggal 20 Maret itu PBB langsung. Organisasi terbesar di dunia ya. Tepatnya 2012, jadi 13 tahun lalu ya, kalau bicara sejarah sedikit ya, tepatnya 13 tahun lalu. Kenapa? Karena dari PBB, mereka yakin betul bahwa tujuan kita sebagai manusia secara universal itu pengen bahagia. Semua manusia pengen bahagia. Nah, PBB nggak main-main, teman-teman. 3 tahun kemudian ya, dari 2012, mereka mengukuhkan tiap tanggal 20 Maret itu Hari Kebahagiaan Internasional ya, International Day of Happiness. 3 tahun kemudian, 2015, mereka menetapkan yang namanya Global Vision. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, nanti boleh di googling ya, Global Vision atau SDGs ya, Sustainable Development Goals. Ada 17 elemen yang sekarang jadi acuan semua negara di seluruh dunia ya, dan semua perusahaan-perusahaan. Dan rencananya mereka akan achieve dream-nya itu 2030. Jadi hari ini topik yang mau kita bicarain bukan topik yang biasa-biasa, teman-teman. Sebuah topik yang sebenarnya menjadi tren global dan keinginan dari PBB ya. Nah, kita nggak berlama-lama karena waktu kita hanya 1 jam, singkat banget ya, untuk ngomongin sesuatu yang sifatnya esensi. Saya ingetin lagi yang Kak Dita sudah sampaikan, teman-teman kalau selama saya sharing, ada yang mau ditanyakan, langsung aja ketik di fitur chat. Ya, kita hemat waktu nanti sama Kak Dita akan dikelompokin pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip nanti ditanya sekaligus aja ya. Saya akan coba share materi, nggak usah khawatir, nanti materi kita akan share ke teman-teman ya. Oke, judulnya sama dengan woro-woro kita, ya, dengan poster yang kita sudah sosialisasikan, Happiness at Work, How to Stay Productive and Joyful. Wah, keren banget ya. Nah, kita mau start with why dulu, teman-teman. Kita mulai dari mengapanya. Kenapa sih sore ini ya, di tengah asiknya kerja kita ditarik 1 jam duduk bareng, kita mau dengerin happiness at work. Why? Topiknya harus happiness at work ya. Nah, ada 2 alasan teman-teman yang saya mau sampaikan sore hari ini. Alasan pertama, poin pertama, saya coba tampilkan survei terbaru dari Gallup. Jadi saya coba bikin yang terbaru ya teman-teman ya, yang paling terupdate gitu ya. Nah, si Gallup ini kan hobinya bikin survei. Nah, dia baru aja bikin survei tahun lalu ya. Dia pengen tahu seberapa sih tingkat stresnya karyawan di sebuah perusahaan di organisasi. Dan hasilnya cukup mengagetkan ya. Saya bagikan siang hari ini, 41%. Artinya hampir setengah karyawan ya, 41%, ini rata-rata di seluruh dunia ya. Karyawan di seluruh dunia mengakui sering merasa stres. Nanti teman-teman boleh googling ya. Jadi surveinya mengatakan ada tingkatan ya, ada yang bawahnya paling nggak stres gitu ya, mulai kadang-kadang stres ya, mungkin udah mulai stres dan terakhir sering stres. Jadi ini paling tinggi ya. Di luar ini ada yang stres juga tapi nggak sering gitu ya. 41%. Kalau teman-teman nanti googling lagi, di survei yang sama, Amerika itu just info sudah lebih dari setengah karyawannya stres. Jadi kalau di sebuah ruangan ada 2 orang ya, satu dari 2 orang itu stres teman-teman ya. Dan saya percaya kita semua yang hadir yang 59% ya, amin ya. Karena saya pengen habis webinar ini teman-teman jadi happiness agent.
Minimal di tim kita, minimal di keluarga kita, teman-teman. Nggak usah muluk-muluk kemana-mana, minimal diri kita tuh bisa happy dulu sebelum kita jadi happiness agent ya. Jadi itu infonya. Yang lebih ekstrim lagi UK, teman-teman. Jadi UK itu ada berapa negara? Empat ya, termasuk Inggris ya. Mereka sudah 70%, more than 2/3 karyawan itu udah merasa sering stres. Ini PR buat kita ya. Kalau teman-teman pengen tahu Indonesia ada di peringkat keberapa, berapa persen, boleh di googling nanti ya surveinya ya. Nah, bicara stres, saya kasih garis bawah stres teman-teman ya. Jangan kaget, nanti ada dua negara maju ya. Di seluruh dunia ini ada dua jenis negara maju. Jadi satu negara maju ya, yang ketika ekonominya naik, ya, semakin maju, level of happiness-nya tuh justru naik juga teman-teman. Nah, lucunya negara-negara ini ngumpulnya di Eropa Utara yang kita kenal istilahnya Skandinavia ya. Di situ ada Finlandia, ada Denmark ya, ada Islandia ya. Wah, ini yang baru bikin geger dunia nih. Tahun lalu Islandia memutuskan hari kerjanya di 4 hari, teman-teman ya. Kalau kita kan masih 5 hari, masih 40 jam ya. Mereka 4 hari dan ternyata terbukti jauh lebih produktif ya. Engagement-nya karyawan semakin naik, well-being-nya meningkat ya. Bahkan uang sakit itu turun drastis, teman-teman. Uang obat gitu ya. Waduh, sekarang semua negara-negara di Eropa berlomba-lomba benchmark ke Islandia. Dan kabarnya Tokyo, salah satu kota paling padat di dunia, paling sibuk di dunia ya, akan menerapkan kerja 4 hari bulan depan. Ya, next month, April, teman-teman ya. Kita juga baru baca berita, Pak Erick Thohir akan coba mendesain bagaimana BUMN bisa merintis 4 hari kerja. Waduh, mudah-mudahan tercapai ya. Nah, ketika kita bicara stres, teman-teman, jadi jenis yang pertama ya, ada negara-negara yang ketika ekonominya semakin maju, level of happiness-nya tuh naik. Dan lucunya ngumpulnya di Eropa Utara. Nah, ini jenis yang kedua nih ya. Ada negara-negara yang justru ketika maju, level of happiness-nya malah turun, teman-teman. Dan lucunya nih ya, mirisnya yang bikin sedih ya, negara-negara ini adanya di Asia. Waduh, ini early warning ya buat kita ya di Indonesia ya. Jadi negara-negara itu sebut saja siapa? Korea Selatan. Korea Selatan setiap tahun terpilih sebagai negara maju dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia, teman-teman. Yang kedua Jepang, ya. Lalu mulai mengikuti India, teman-teman. Bahkan di India itu trennya sekarang pelajar, bukan lagi orang kerja kayak kita ya. Pelajar itu mulai punya tren itu bundir, ya, bunuh diri. Nah, bagaimana dengan negara kita? Jujur di tengah kesibukan kita, saya selalu menyempatkan diri mengikuti berita-berita tentang bunuh diri. Ya, karena itu satu konsentrasi saya terkait happiness, teman-teman. 2 bulan lalu dunia geger ya, ketika seorang anak muda yang tahun lalu dia menjadi viral ya, saya nggak usah sebut nama ya. Dia sebagai CEO sangat muda umurnya, dia memegang satu perusahaan rintisan ya, tapi bulan lalu barang-barang pribadinya ditemukan di pinggir pantai dan diprediksi dia melakukan bunuh diri dengan cara terjun ke laut bebas ya. Lalu seminggu lalu baru aja teman-teman, seminggu lalu di Langensari, Langensari itu di Banjar ya kalau nggak salah ya. Seorang anak muda menjadi viral karena dia melakukan aksi bunuh diri dan divideoin teman-teman ceweknya. Jadi teman-teman ceweknya sampai teriak-teriak ya di motor, cuma saya mirisnya tuh kenapa gitu nggak ditolongin gitu ya, demi konten gitu ya. Dan akhirnya anak muda itu ditemukan 2 hari kemudian sudah tewas. Dia terjun ke sungai yang alirannya sangat deras ya. Padahal dia juara kelas, dia juara satu, ranking satu, dia juara taekwondo di kotanya. Ini menarik buat kita pelajari ya, sejauh mana ya karyawan-karyawan di tempat kita, teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar, bukan hanya negara maju, tapi juga perusahaan-perusahaan, teman-teman. Jangan sampai perusahaan kita adalah perusahaan maju, tapi justru nggak happy. Itu yang kita mau pelajari ya. Itu why yang pertama, teman-teman. Why yang kedua, alasan kenapa sih sore ini kita ngumpul, bicara happiness at work ya. Saya tampilkan lagi survei dari Gallup, tapi tahunnya lebih awal ya, 2016 ya. Jadi menarik nih teman-teman. Mungkin di sini yang hadir sebagian besar milenial atau Gen Z ya. Jadi si Gallup menemukan lebih dari setengah karyawan muda. Kalau dia bilang milenial waktu itu ya. Karyawan milenial itu cenderung mudah bosan dengan kantor yang ada, dengan pekerjaan yang ada, dengan suasana yang ada gitu ya. Jadi 55% dari para milenial itu kecenderungan mudah bosan bekerja di lingkungan yang sama. Ini belum termasuk Gen Z ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau survei, mau cari nanti ada surveinya ya. Gen Z itu terbukti di survei terbaru mengatakan mereka nggak lebih dari 2 tahun stay di perusahaan yang sama. Itu Gen Z.
Hari ini lagi rame dibahas ya. Nah, teman-teman, saya termasuk pribadi yang nggak suka membahas fakta. Saya lebih suka untuk tertarik membahas mengapanya. Ya, karena itu kan cuma fakta ya, cuma fenomena. Tapi yang menarik adalah kenapa bisa seperti itu. Nah, setelah diteliti ya, berbagai penelitian meneliti kenapa milenial, termasuk CEO-nya Gallup mengatakan milenial dan Gen Z itu memandang kantor itu bukan hanya pekerjaan, tapi kehidupan mereka, teman-teman. Jadi nggak bisa ditawar lagi tugas kita untuk memastikan apakah kantor kita tuh sebagai rumah kedua. Saya ingat di perusahaan lama ya, di gerbang depan itu saya bikin stiker gede banget, Welcome to our second home. Gitu ya. Jangan-jangan hari ini bukan lagi second home, first home, teman-teman. Kalau mau jujur ya, lebih dari 8 jam kerja dalam sehari ya, lebih dari sepertiga waktu kita, itu ada di kantor loh. Jadi teman-teman, itu PR kita. Bagaimana membuat anak-anak muda ini bisa menjadi kerasa nyaman. Nah, setelah diselidiki penyebabnya apa, ada satu fenomena yang mau saya bagikan siang ini buat teman-teman. Ya, jadi ketika angkatan kami ya, saya itu Gen X teman-teman. Jadi angkatan sekarang tuh ada lima, ada empat sorry ya, lima yang terakhir belum masuk kerja nih, si Alpha belum masuk kerja ya. Di dalam organisasi ada empat generasi sekaligus bareng kerja. Yang pertama baby boomer ya, dia lahirnya tahun 60-an. Lalu angkatan saya Gen X ya, lahir tahun 70, ada Gen Y atau milenial ya, itu lahir tahun 80. Dan terakhir Gen Z, lahir tahun 90-an, 95, 96 ya. Ada empat generasi. Nah, kecenderungan Gen X ini lebih dekat ke baby boomer, kalau milenial lebih dekat ke Gen Z ya. Nah, setelah dilakukan penelitian mendalam terhadap perilaku para karyawan di pekerjaan ya, itu ada namanya psikologi industri ya, yang mendalami, ternyata teman-teman, angkatan saya sama baby boomer, cenderung kami itu need to work. Need dalam arti perlu ya. Jadi waktu kita ngelamar kerja itu dasarnya need to work, perlu kerja, butuh kerja. Kami itu nyari status, kami nyari penghasilan, teman. Sehingga ketika kita berbuat salah, ditegur atasan, itu bisa nggak tidur tuh. Besoknya minta maaf lah, besoknya saya sungguh-sungguh supaya nggak mengulang lagi ya. Ketika ada sedikit kekurangan di lingkungan kerja, saya akan toleransi. Karena need to work, teman-teman. Tapi ternyata generasi-generasi muda sekarang bergeser, teman-teman. Dalam memandang sebuah pekerjaan ataupun perusahaan ya. Mereka cenderung lebih want to work. Jadi kalau yang sebelumnya need to work ya, perlu kerja. Kalau Gen Z dan milenial itu want to work, pengen kerja. Jadi teman-teman kalau dulu ada istilah work hard and play hard ya, kalau lagi kerja-kerja jangan main-main, tapi kalau lagi liburan, lagi cuti, fokus sama liburannya, nikmati liburan bersama keluarga, jangan sambil kerja. Nah sekarang udah nggak bisa teman-teman. Dunia sudah berubah ya, antara bekerja dan bermain itu nggak bisa terpisah, harus berlangsung bersamaan teman-teman. Nanti kita akan lihat ya, praktisi-praktisi perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan happiness, mereka menjadikan perusahaan itu sebagai rumah kedua buat karyawan. Ya, jadi ada dua poin ya. Kenapa hari ini kita harus ngumpul dan ngebahas happiness at work. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau tadi kita udah bicara why, teman-teman, latar belakangnya ya. Sekarang kita mau samain bahasa nih, khususnya buat teman-teman yang baru hadir, ya, pengen tahu apa itu happiness at work, kita mau bahas ya. Secara gampangnya saya ilustrasikan kalau di dalam tim kita tuh ada dua jenis, teman-teman. Ternyata di setiap perusahaan, tim itu bisa dibagi sederhana menjadi dua jenis. Ya, untuk menjelaskan happiness at work itu apa? Yang pertama, teman-teman, namanya tim beskota. Saya sering bagikan ke klien-klien saya biar gampang dipahami oleh sampai level yang sederhana apapun ya. Bahkan seorang satpam pun akan paham apa itu happiness at work ya. Yang pertama namanya tim beskota. Teman-teman coba lihat sebelah kiri ya. Jadi tim beskota itu ciri khasnya ada dua, teman-teman. Yang pertama apa? Penumpangnya tuh kelihatannya datar-datar aja, bener nggak? Kalau teman-teman di bus kota kan nggak ada yang namanya kehangatan, bercanda nggak ada ya. Boro-boro bercanda, ngobrol sama sebelah aja kita nggak pernah gitu ya. Orang nggak kenal dia gitu ya. Ini yang terjadi dengan tim bus kota. Jadi nggak ada kehangatan, nggak ada keakraban ya, nggak ada kegembiraan, semua diem-diem, sibuk dengan diri masing-masing. Lalu ciri khas kedua tim bus kota, teman-teman, tujuan penumpangnya beda-beda. Ada yang turun di KM1, KM3, KM7 ya. Nah, tujuan ini bicara apa? Bicara dream, bicara visi. Kita sama-sama satu perusahaan, tapi ternyata punya tujuan beda-beda. Interest pribadi yang kita bawa. Nah, teman-teman, ini yang terjadi ya. Ada jenis tim pertama namanya tim bus kota. Pertanyaan yang paling sering muncul ya, apakah tim bus kota ini bisa mencapai target? Apakah bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaan?
Siang atau sore ini saya perlu tegas jawab bisa, teman-teman. Jadi kalau ada di antara kita atau di tim kita yang masih kayak bos kota ya, bertahun-tahun sebelahan sama teman kita nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu dreamnya apa, kita nggak tahu apa masalahnya ya, ternyata bisa sukses. Kita bisa achieve target kita, teman-teman. Tapi sebatas sebatas profit. Manajemen dan karyawannya tidak sehat dan tidak bahagia. Nah, good news-nya siang hari ini ada jenis tim kedua. Namanya apa? Tim bus wisata. Teman-teman bisa lihat ya, perbedaannya langsung kelihatan dari gambar aja ya. Saya perlu jelaskan, kalau bus kota ada dua ciri ya, bus wisata juga punya dua ciri. Ya, andaikan teman-teman kumpul di kantor, misalkan di Jakarta lah ya, mau rencana gathering lah, jalan-jalan ke Jogja. Ya, saya percaya ketika kita mau berangkat ya, semua kita pikirannya sama, kita mau ke Jogja. Bener ya? Setuju ya? Nggak ada yang turun mungkin tujuannya ke Likupang gitu ya, Mandalika, nggak ada ya. Atau Danau Toba gitu ya. Semua mimpinya sama, kita pengen ke Jogja. Itu bicara dream, bicara vision, teman-teman. Lalu kita lihat perjalanannya. Wah, ini yang paling keren ya. Kita lihat gambarnya ya. Ada yang nyanyi, menghibur, ada yang bercanda, ada yang main sulap ya, ada yang lucu, teman-teman. Mungkin ada yang karaokean gitu ya. Ada yang teka-teki, teman-teman. Rasanya asik banget. Sampai perjalanan tuh nggak berasa, udah nyampe Jogja. Nah, bicara perjalanan, teman-teman, kita bicara hari kerja kita. Dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Apa yang kita rasakan hari ini, teman-teman? Apakah kita seperti bus kota atau seperti bus wisata? Ya. Nah, bus wisata ini kerennya apa, teman-teman? Dia bukan hanya mencapai profit, teman-teman. Penelitian membuktikan tim bus wisata dia akan mencapai yang namanya prosperity. Makanya sekarang lagi rame ya, dari World Economic Forum, PBB, sedang mempopularisasikan istilah bukan lagi bottom line itu profit, tapi triple bottom line ya. Ada people, planet, dan prosperity. Apa sih prosperity? Prosperity itu kalau di kamus mungkin gampangnya kemakmuran, kesejahteraan ya. Tapi sebenarnya sederhananya, profitnya dapet, tapi kitanya juga sehat dan bahagia. Jadi tiga-tiganya dapat, teman-teman. Kalau di PBB pakai istilah dia well-being gitu ya. Sehat finansial ya, sehat psikisnya, sehat fisiknya, dan sehat sosial. Nah, tantangan terbesar kita setiap hari, teman-teman, di dalam perusahaan kita, event yang paling kecil ya, circle yang paling kecil itu tim, itu bergumul tuh antara bus kota sama bus wisata. Biasanya kita jadi bus wisata mungkin tanggal-tanggal tertentu ya, apalagi hari ini kan tanggal tua gitu ya. Waduh, itu masih jadi bus kota semua tuh ya. Ini pilihan buat teman-teman. Apakah teman-teman memilih pengen jadi bus wisata atau bus kota? Tapi masalahnya kalau mau next slide ya, kalau mau lanjut, kita harus pilihnya yang sebelah kanan ya. Kalau teman-teman punya dream pengen bawa tim kita jadi bus wisata, kita nggak cuma achieve profit, tapi juga sehat dan bahagia bersama pimpinan, kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Jadi sepakat ya, happiness at work itu seperti apa? Seperti yang di kanan, teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau kita nerapin happiness at work, KPI kita ganti. Enggak. KPI tetap sama, target tetap sama. Tapi how to reach target itu dibikin menyenangkan, teman-teman. Saya lanjut dulu ya. Nanti teman-teman, setelah webinar ini, kalau nggak sabar pengen ngobrol sama pimpinan ya, titip sampaikan kepada pimpinan kita ya, kalau happiness itu sudah terbukti hubungannya dengan sukses. Jelas-jelas banget. Ada kurang lebih 160 jurnal ya ilmiah, teman-teman, yang khusus meneliti hubungan antara happiness dan sukses. Teman-teman, saya pesan dulu ya, kata suksesnya harus di belakang ya. Jangan ngeduluin happiness. Jadi salah satu faktor yang membuat kita susah bahagia karena kita punya prinsip tanpa sadar ya, success first, then happy. Jadi sukses dulu baru happy. Makanya kita nggak pernah happy. Kenapa? Karena sukses itu relatif. Kita pengen punya motor, Tuhan kasih motor. Muncul lagi keinginan baru, pengen punya mobil. Second juga nggak apa-apa Tuhan, gitu ya. Tuhan kasih rezeki buat beli mobil second. Habis itu puas, habis itu happy? Enggak, teman-teman. Kita muncul lagi harapan-harapan baru. Jadi kalau filosofi kita sukses first, then happy, kita nggak akan pernah happy. Makanya happy-nya di depan ya. Nah, ada kurang lebih 160 jurnal, teman-teman. Penelitian-penelitian tentang happiness. Nah, oleh ketiga peneliti ini, Lisa, Julia, dan Sonya, mereka coba compile. Mereka bikin summary ya buat kita siang ini. Saya bocorin ya, apa aja hasil summary-nya. Ini dia, teman-teman. Jadi menurut penelitian tadi, ada 160 penelitian ya, lalu mereka sederhanakan.
Kalau karyawan itu bahagia, karyawan termasuk pimpinan ya, termasuk manajemen ya, maka mereka akan jauh lebih produktif. Jadi hari ini kalau ada leader yang hadir ya, pimpinan ya, apapun levelnya, saya mau colek sebentar nih. Kalau pengen tim kita produktif, jangan terlalu direcokin. Ya, nggak usah terlalu ditongkrongin, dibawelin, ya, nggak usah bikin sistem yang mengekang mereka. Pastikan apakah mereka di bawah kita happy. Apakah mereka kerja di perusahaan kita happy. Kalau mereka happy, korelasi positifnya pasti produktif. Yang kedua, ternyata karyawan happy jauh lebih berdedikasi. Dedikasi ini more than loyal, teman-teman. Hari ini banyak orang loyal ya, setia, udah puluhan tahun kerja, tapi nggak produktif. Bisa, teman-teman. Dia lamar kemana-mana, tapi nggak ada panggilan gitu ya. Jadi setianya sebenarnya karena nggak ada panggilan dari perusahaan lain gitu ya. Nah, kalau dedikasi itu beda dengan loyal. Dia bukan hanya sekedar loyal, tapi dia memberi lebih. Perusahaan minta 5, dia kasih 7. Perusahaan minta 10, dia kasih 12. Kenapa? Karena dia happy. Dia sayang dan cinta sama perusahaan ini ya. Karyawan bahagia, yang poin ketiga teman-teman, akan membuat dia jauh lebih kreatif. Jadi tanpa sadar ya, ketika kita happy, otak kanan kita tuh bekerja lebih optimal, teman-teman. Kita jadi nggak puas dengan cara-cara yang ada. Kita berulang cari cara yang jauh lebih cepat, jauh lebih hemat, dan jauh lebih baik. Akan ada banyak terobosan-terobosan yang nggak pernah kita duga hanya dengan cara bikin karyawan kita happy. Wih, keren banget ya. Yang keempat, suka menolong. Waduh, saya suka banget nih istilahnya ya. Jadi ada istilah prososial, lawannya antisosial. Prososial itulah ketika kita sanggup berbuat baik ya, meskipun belum diminta. Itu namanya prososial. Itu suka menolong. Jadi bukan karena dilihat orang, ada pamrih ya. Ada satu karakter muncul yang membuat kita tuh mudah banget memberikan bantuan. Itu ternyata kalau kita happy akan jauh lebih lebih menonjol ya. Ada terlibat, kita akan jauh lebih semangat, kita akan jauh lebih percaya diri. Wah, ini menarik nih, teman-teman. Kalau istilah aslinya resilient. Resilient itu apa ya? Tangguh, tulus, adaptif gitu ya. Siap menghadapi perubahan. Ternyata orang bahagia itu jauh lebih siap menghadapi tantangan. Jauh lebih kuat ketika menemui banyak hambatan dan tantangan, teman-teman. Dan yang terakhir bonusnya, jauh lebih sehat. Saya punya klien-klien menerapkan happiness tuh ya, itu uang obat sampai hilang teman-teman ya. Karena mereka tuh nggak tahu kenapa ya. Survei mengatakan ketika kita happy, akan keluar banyak hormon positif teman-teman. Kalau mau gampang ingatnya, ingat aja DOS ya, dose ya. D-nya dopamin, ya ini yang hormon gede-gede ini yang positif ya. O-nya oksitosin, ya. S-nya serotonin, dan terakhir endorfin. Saya cerita satu aja yang namanya endorfin ya. Ini Tuhan udah kasih di dalam diri kita semua. Yang hadir di sini punya yang namanya endorfin. Tapi endorfin hanya bisa muncul kalau teman-teman dan saya memutuskan apa? Bahagia. Tiba-tiba dia muncul, teman-teman. Kalau teman-teman pernah kenal istilah morfin ya, morfin biasa dikasih sama dokter untuk mengurangi rasa sakit pasien. Endorfin ini mirip morfin, khasiatnya, manfaatnya, tapi keampuhannya 300 lipat lebih dahsyat dari morfin. Bayangkan, teman-teman. Dan Tuhan udah kasih itu di dalam diri kita. Syaratnya sederhana, hanya cukup putusin happy. Kalau enggak akan keluar. Yang keluar malah racun-racun dalam tubuh kita. Jadi kebayang ya, kalau kita happy itu manfaatnya luar biasa banyak. Nah, teman-teman, itu kira-kira tentang happiness at work secara umum. Nanti kita jelaskan contoh-contohnya ya. Sekarang kita mau masuk ke how. Karena waktu kita hanya sebentar, saya hanya dikasih waktu 30 menit supaya nanti ada waktu untuk diskusi ya. Why-nya sudah, what-nya sudah. Sekarang how-nya nih, paling menarik nih. Teman-teman mutusin pulang dari webinar, mau terapin dari hal yang paling sederhana aja. Ya, nanti saya kasih contoh-contoh sederhana apa yang nggak pakai duit pun bisa gitu ya. Kita perlu berterima kasih siang atau sore ini kepada seorang psikolog namanya Martin Seligman. Ya, kenapa? Karena gerakan happiness ini munculnya dari satu ilmu turunan psikologi namanya psikologi positif. Di sini mungkin ada beberapa psikolog ya. Kalau nggak salah sahabat lama saya juga hadir namanya Mbak Ratih. Waduh, kita udah lama nih nggak ketemu ya. Kita hanya sempat cecetan sama Mbak Ratih ya. Teman-teman yang psikolog pasti tahu banget yang namanya positive psychology ya. Jadi si Martin ini dia merenung ya, kenapa ya psikologi ini mulai mengalami penurunan makna, khususnya pasca Perang Dunia Kedua, saat itu banyak orang mengalami depresi ya, psikolog-psikolog diturunkan ya untuk ngobatin masalah depresinya mereka. Akhirnya lama-lama orang kalau ingat kata psikolog, ingat kata psikologi, identik dengan depresi. Padahal aslinya psikologi itu mempelajari satu hal yang menarik banget. Nah, itu yang diluruskan oleh Martin Seligman dengan positive psychology. Kalau teman-teman baca ya tentang positive psychology, intinya manusia itu dilahirkan untuk bahagia. Itulah ilmu psikologi.
bukan sekedar depresi, teman-teman ya. Nah, Martin Seligman membantu kita dengan 5 huruf supaya teman-teman pulang dari sini bisa bikin program yang benar-benar bukan hanya bikin happy, tapi berdampak terhadap produktivitas. Makanya subtitlenya Stay Productive and Joyful ya. Jangan cuma produktif. Percuma produktif kalau turnover tinggi, percuma produktif kalau kita stres gitu ya. Dibantu ada 5, teman-teman. Kalau lima-limanya ini terpenuhi, itulah program happiness kita. Saya mulai ya dari yang P pertama. Kalau teman-teman bikin program, pastikan menyentuh bukan hanya sisi rasio, tapi sisi emosi dari karyawan. Karena emosi itu akan jauh berdampak lebih panjang. Ya, contoh misalkan anak saya lah, dia kuliah di salah satu kampus ya, dia dapat tugas sederhana dari dosennya. Kalian harus bikin satu program kepedulian kepada orang lain, tapi nggak boleh mahal-mahal gitu ya. Harus menginspirasi, sentuh sampai sisi emosinya. Nah, anak saya bikin kayak gini, teman-teman. Jadi dia beli post-it satu ya, satu apa bundle ya, lalu dia mulai tulis quote yang dia cari dari internet yang bagus-bagus, kalimatnya menguatkan ya. Lalu dia mulai keliling kampus. Dia cari teman-teman yang lagi sedih, lagi sendiri, mungkin ada yang murung ya, mungkin ada yang nilainya jelek gitu, kepikiran. Dia mulai tempel tuh. Post-it tadi ada yang ke bajunya, ke backpacknya ya. Seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman gak usah berpikir happiness itu mahal gitu ya. Harus ada program yang besar-besaran. Enggak. Start from the smallest thing, tapi impact-nya sampai ke emosi. Ya. Lalu yang kedua apa? Program happiness kita harus membuat karyawan di tempat kerja tuh jadi jatuh cinta sama pekerjaannya. Saya ulangi ya. Program-program happiness at work harus membuat karyawan menjadi cinta dengan profesinya, cinta dengan pekerjaannya, cinta dengan atasannya, cinta dengan perusahaannya. Jadi engage di sini bukan tunangan ya, ngeblend teman-teman. Kalau saya tuh dulu nonton film pilot-pilotnya F1 ya, dibilang sampai mereka tuh kawin dengan profesinya. Bagaimana Pak Jonan bisa mentransformasi kereta api padahal dia orang bank dulunya ya. Karena dia ngeblend, dia engage dengan karyawan, dia engage dengan masalah-masalah yang ada di kereta api. Kayak sukses teman-teman ya. Jadi teman-teman, engagement ini contohnya ya, ketika kita kecil, mungkin anak-anak cewek lagi main lompat tinggi ya, main karet ya, yang cowok mungkin lagi main bola, tiba-tiba dipanggil sama orang tua ya, Ruben pulang gitu ya, tidur siang gitu ya. Rasanya gimana? Rasanya kesel ya, kita lagi asik main, tiba-tiba dipanggil orang tua. Nah, bisa nggak di tempat kerja tuh muncul seperti itu? Itulah engagement yang sebenarnya, teman-teman. Di mana kita tuh bukan lagi terpaku dengan jam kerja. Jadi buat saya tuh solusinya bukan dibikin jadi 4 hari, jadi 3 hari. Percuma juga teman-teman ketika perusahaan kita memutuskan 4 hari, tapi gaya atasan masih sama, cara-cara kerja kita masih sama ya. Itu nggak akan membuat happiness muncul, teman-teman ya. Jadi penting sekali ya. Yang ketiga, program happiness yang kita kerjakan harus membuat atau meningkatkan kecerdasan sosial kita pada orang lain. Jangan lupa ya, International Day of Happiness. Hari ini temanya adalah sharing and caring. Bisa dilihat sama teman-teman di internet, di websitenya PBB ya. Sharing and caring ya, bukan caring jemuran ya. Jadi bagaimana happiness itu justru membuat kita jadi lebih peduli pada orang lain. Ya, compassion, ada satu kepedulian, kita jadi caring. Orang udah caring pengennya sharing, teman-teman. Jadi agak salah ketika happiness membuat kita menjadi individualistis ya, kita nggak peduli orang lain, kita pengen happy, orang lain nggak happy. Ya, tujuan harus ada relasi positifnya. Yang keempat, program happiness yang teman-teman kerjakan sesederhana apapun harus menimbulkan satu makna di pekerjaan kita. Saya pernah terapkan dalam posisi seorang juru parkir ya. Dia tuh sampai pengen tahu happiness kayak gimana sih Pak? Saya ceritain panjang lebar. Besoknya dia lakukan apa teman-teman? Jadi kebanyakan waktu itu motor-motor tuh kan nggak ada peneduhnya ya, nggak ada atapnya. Ini di perusahaan lama ya, waktu saya masih di korporasi, belum jadi konsultan. Nah teman-teman dia lakukan loh happiness at work loh. Dia ambil kardus-kardus yang nggak kepake di pasar modern ya, lalu besok pagi di kantor itu dia tutupin loh motor-motor karyawan tuh joknya kan panas ya kalau seharian kena matahari, dia tutupin. Dia rapihin motor-motornya. Menurut saya itu satu pekerjaan yang bermakna teman. Even dia cuma seorang juru parkir, even dia cuma sekedar seorang security. Nah, ini adalah substansi dari happiness at work, teman-teman ya. Dan yang terakhir, perusahaan kita bukan yayasan sosial. Jadi happiness is not happening. Happiness bukan gathering jalan-jalan semata, happiness bukan ada ruang karaoke, happiness bukan hanya sekedar ada akuarium, tapi ujungnya harus tetap berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.
Ini akan membuat pimpinan kita mendukung program happiness. Ini yang dilakukan oleh 700 perusahaan kelas dunia hari ini. Kenapa happiness dijadikan strategi perusahaan? Karena memang berdampak terhadap achievement. Jadi yang A ini boleh diganti achievement boleh, accomplishment boleh, teman-teman ya. Misalkan teman-teman bagian training, pengen bikin sesuatu yang bikin happy, model trainingnya pakai TikTok, silakan teman-teman. Tapi jangan lupa, TikTok itu hanya alat bantu, hanya media. Ujung-ujungnya tetap harus kita uji. Apakah setelah lewat TikTok, teman-teman jadi lebih paham SOP? Kalau iya, berarti oke. Saya pernah kunjungan di Denmark ya, SOP itu dalam bentuk komik, teman-teman. Dibikin komik strip. Ya, silakan. Kalau memang itu secara substansi tidak berubah, tapi dampaknya jauh lebih powerful, why not? Yang penting ujungnya harus accomplish, Pak. Sampai sini mudah-mudahan paham, teman-teman ya. Selamat menerapkan. Nah, untuk menginspirasi teman-teman, waktu saya tinggal sedikit, saya cepat aja ya. Ini contoh-contoh perusahaan yang menerapkan happiness ya, singkat aja. Google itu adalah perusahaan pertama yang menerapkan happiness, teman-teman. Jadi tahun 2000 ya, dari perusahaan kecil sampai sekarang menjadi 10 besar perusahaan terbaik di dunia. Teman-teman kalau main ke Google tuh nggak ada lift. Di sana adanya sliding ya. Jadi selain perusahaan hemat energi, karyawan sehat ya, naik turun tangga, mereka juga happy bisa turunnya lewat apa? Prosotan ya. Kalau kita lihat gambarnya menarik nih ya. Kalau udah bosen di meja, mereka bisa cari spot-spot tertentu ya untuk kerja ya. Karena ketika happy, mereka jadi kreatif, mereka jadi inovatif. Cuma yang kedua ini saya nggak tahu nih happy atau kentir gitu ya. Tipis banget ya happy sama kentir ya, yang kedua ya. Itu contoh Google teman-teman ya. Ada contoh lagi apa? Zappos ya. Zappos ini satu perusahaan yang udah mau bangkrut, akhirnya berhasil menjadi perusahaan salah satu yang pertumbuhan omsetnya tertinggi di Amerika tahun 2015 ya. Pendirinya tuh konsultan happiness-nya Google namanya Tony Hsieh, tapi udah almarhum beliau ya. Ini keren banget. Kalau kita lihat tempat kerja tuh benar-benar dijadiin rumah kedua buat mereka. Bahkan pernah terjadi ada pelanggan yang nyari sepatu nggak ada ya. Mereka berusaha cariin sampai ketemu di pesaingnya ya. Jadi yang jual tuh pesaingnya, mereka hubungin loh, mereka bantu pelanggannya itu untuk dapetin sepatu itu. Jadi orang kalau udah happy sampai kayak gitu, teman. Contoh lain, ya, Southwest Airlines gitu ya, bagaimana dia pernah punya penumpang namanya si Tracy ini, sejak kecil pengen jadi pramugari tapi nggak kesampaian. Kebetulan teman-teman Tracy ini ada keterbelakangan mental gitu ya. Dia cerita ke si pramugari yang di belakang ya, lalu pramugarinya cerita ke manajemennya dan akhirnya manajemen bikin satu kejutan teman-teman. Satu saat si Tracy diundang terbang dan selama penerbangan Tracy dikasih pakaian khusus sebagai pramugari. Bukan hanya itu, teman-teman, programnya banyak sekali. Teman-teman boleh browsing ya. Jadi ketika orang-orang mau check-in macet, ngantri ya, tiba-tiba satu orang karyawannya Southwest keluar bawa kentrungan, bawa ukulele menghibur ya. Akhirnya mereka nggak bosan waktu ngantri. Pernah juga satu saat ngantri mau check-in ya, ada satu petugas keluar bawa catur magnet. Mulai dari penumpang paling depan yang ngantri sampai ke belakang, dia jadi lawannya si petugas itu ya. Jadi banyak cara teman-teman ya untuk bikin pelanggan kita happy. Apalagi teman-teman, wah ini IKEA. IKEA juga salah satu dari 100 perusahaan paling nyaman buat kerja ya. Bagaimana mereka membuat happy pelanggannya, baik internal maupun eksternal ya. Jadi mereka tuh kadang sembunyi di dalam lemari gitu ya. Ketika pelanggannya buka lemarinya yang mau dibeli ya, dia keluar sambil ngasih coklat gitu ya. Jadi sederhana banget ya, very simple. Kita contohkan lagi mungkin satu rumah sakit. Mungkin di sini ada yang dari rumah sakit ya. Saya pernah cerita juga di teman-teman rumah sakit. Pittsburgh Children's Hospital ini segmennya pasien cilik ya. Mereka pada ketakutan berobat karena takut ya ketika masuk ke MRI itu ruangannya monoton, putih, dingin gitu ya. Dan puncak ketakutan mereka ketika mereka terbaring ya, mereka masuk, itu ada dengungan sama mereka takut lihat lingkaran besarnya. Nah, hebatnya happiness at work itu tidak menghilangkan problem. Justru problem itu mendorong mereka menghasilkan inovasi. Kebetulan vendornya GE menerapkan happiness juga. Jadi mereka undang, akhirnya mereka lakukan sebuah terobosan yang buat saya tuh unik banget, keren banget ya. Jadi mereka bikin wallpaper yang isinya tematik ya. Tiap bulan mereka ganti, kadang kebun binatang, kadang di luar angkasa ya. Dan anak-anak tadi juga yang pasien tadi dikasih pakaian khusus. Lalu susternya dikasih pembekalan storytelling ya untuk bisa cerita apa yang harus dilakukan oleh pasien-pasien cilik tadi sebagai pilot gitu ya. Kalau kamu nanti dengar dengungan, kamu harus diem ya, karena itu musuh. Luar biasa teman-teman, yang semula mereka ketakutan masuk ke ruang MRI ini, mereka justru happy banget. Bahkan ketika mereka nggak ada sakit apapun, mereka bujuk ibunya, bapaknya, ayo papa, mama kita ke rumah sakit. Bayangkan teman-teman bisa seperti itu ya, karena menerapkan happiness. Nah, di Abu Dhabi teman-teman, ini satu-satunya negara yang punya happiness petrol. Jadi konsepnya kita bisa terapkan di perusahaan ya. Kalau kita sering buat karyawan tuh produktif tuh kita takut-takutin dengan punishment ya. Kalau mereka justru terbalik. Jadi mereka akan ikuti di jalan raya ya. Siapa yang membawa mobilnya tuh justru tertib ya, jaga jarak, nggak ngelakson, nggak ngebut, mereka akan tilang.
Tapi tilangnya bikin happy nih ya. Mereka akan kasih satu voucher atau poin reward di mana bisa ditukarkan dengan berbagai penghargaan. Dan itu membuat banyak rakyat Abu Dhabi itu menjadi taat dalam berlalu lintas ya. Mereka sebut dengan happiness petrol ya. Terakhir contohnya Pixar, teman-teman mungkin tahu ya salah satu filmnya Nemo. Bagaimana Pixar itu memperoleh banyak penghargaan salah satunya karena menerapkan happiness at work. Jadi dia rutin menerima kunjungan dari berbagai sekolah, kampus ya. Dan lucunya anak-anak sekolah tadi juga dibiarkan untuk mengikuti pekerjaan yang di dalam. Sehingga banyak karyawan mereka tuh dulunya adalah orang-orang yang studi banding. Yang dulunya SMA, kuliah, akhirnya jadi karyawan Pixar ya. Hatinya udah kecantol gitu ya. Dan Pixar inilah yang pertama merintis istilah democratized learning. Jadi mereka memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memilih topik training apapun yang nggak nyambung sama KPI. Yang penting ketika seorang karyawan sudah happy, dia akan lebih total, dia akan lebih produktif untuk bekerja di perusahaan itu. Wow, keren banget. Contoh terakhir, Pret a Manger. Ini adalah satu cafe chain ya, terkenal di Eropa. Mungkin dia salah satu rajanya cafe di Eropa ya. Dia punya 500 outlet, ada di 11 negara-negara di Eropa. Teman-teman mungkin pernah ada yang ke sana ya. Nah, keren banget teman-teman. Dia suka ngasih cookies, kali-kali gratis, kopi gratis ya. Saya tertarik dengan prinsip rekrutmennya. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia menerapkan happiness ya. Jadi si Pret a Manger ini punya prinsip seperti ini. Kami tidak mencari orang yang pintar bikin sandwich, lalu mendorongnya menjadi bahagia. Yang kami lakukan, kami mencari orang-orang yang bahagia, lalu mendorongnya untuk bisa bikin sandwich. Wow, keren banget ya. Jadi kebahagiaan itu menjadi requirement awal untuk seorang bisa kerja di Pret a Manger. Karena mereka sadar betul kalau karyawan sudah bahagia, dia akan mudah diapa-apain. Dia akan jauh lebih haus berprestasi, dia mudah belajar hal baru, dia lebih melayani dengan hati ke pelanggannya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebagai penutup, karena saya sudah nyuri waktunya Kak Dita 5 menit ya, saya tutup dengan satu kesimpulan, teman-teman ya. Dengan satu kesimpulan. Kenapa ya kita ini masih susah bahagia? Rasanya udah setuju dengan penjelasan tadi, tapi kok rasanya masih sulit untuk bahagia? Nah, jangan-jangan teman-teman masih belum bisa membedakan antara kepuasan dan kebahagiaan. Ternyata beda. Dulu saya kira similar, dulu saya kira saudaranya. Ternyata beda banget, teman-teman. Pantes aja kita nggak pernah bahagia karena yang kita kejar itu kepuasan. Nah, sebagai kesimpulan, saya mau jelasin bedanya ya. Yang pertama, kepuasan atau satisfaction. Saya ilustrasikan, analogikan dengan tukang cat di sebelah kanan ya. Kepuasan atau satisfaction hanya bisa muncul di ujung, teman-teman. Ketika segala sesuatu yang kita kerjakan selesai, contoh tukang cat tadi ya, dia ngecat, setelah selesai dia mundur, dia lihat hasil kerjanya, disitulah dia bisa putuskan dia puas atau nggak puas. Atau teman-teman pengen anak kita sekolah di negeri, pengen beliin tas bermerek buat istri kita. Kepuasan hanya muncul ketika apa yang kita inginkan terwujud. Otomatis poin kedua, rasa puas itu jarang kita alami, teman-teman. Karena munculnya di ujung, akhirnya jarang kita ngalami puas. Poin ketiga, puas itu cenderung tergantung orang lain. Gimana sikap atasan pagi ini, gimana sikap pasangan, itu akan mempengaruhi kita puas atau nggak puas. Atau tergantung keadaan di luar kita ya. Kita nggak pernah rasanya kayak gimana kalau ngelihat slip gaji, bener nggak ya? Karena kita kepengaruh angka yang kita lihat. Nah, itu konsep puas ya, tergantung keadaan atau orang di sekitar kita. Poin keempat, puas itu mengacu pada apa yang kita pikirkan. Jadi otak kita ada dua ya, otak kiri, otak kanan. Dia cenderung ke rasio, ke logika. Makanya banyak perusahaan besar sudah mulai meninggalkan konsep kepuasan. Customer satisfaction, job satisfaction, mereka udah mulai ganti dengan customer happiness. Dengan job happiness, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kepuasan, tanpa sadar, kita akan mendidik tim kita, teman-teman, bahkan diri kita menjadi orang yang hitung-hitungan. Kita menjadi transaksional, teman-teman. Why? Karena yang terakhir, kepuasan itu cenderung meminta. Cenderung fokusnya ke diri kita, teman-teman. Egosentris. Ya, demi kepuasan tuh kita bisa korbanin orang lain. Kita nggak peduli dengan orang lain. Itu konsep kepuasan. Dan terakhir, teman-teman, apa bedanya dengan happiness? Beda banget. Kita lihat ya. Happiness itu munculnya bisa kapan aja. Bisa si tukang cat baru bangun tidur, dia mandi, sarapan sama keluarga, berangkat ke toko cat, dia mulai campur catnya, dia mulai proses ngecatnya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dia bisa ngalamin yang namanya happy. Kenapa? Karena happy itu dalam kendali kita. Beda sama yang kiri ya. Kalau kiri kan tergantung orang lain. Kalau happy tergantung kita. Habis webinar ini ada teman kita mancing marah. Yang mutusin marah bukan dia.
Yang mutusin marah atau nggak marah kita. Itu privilege-nya Tuhan kasih buat kita tentang happiness. Jadi happiness itu bisa muncul sesering yang kita mau, teman-teman. Lalu poin keempat ya, happiness itu berangkatnya dari hati. Bukan rasio, bukan otak kiri, tapi otak kanan. Lebih apa yang kita rasakan. Dan yang paling keren yang terakhir, teman-teman, menurut saya ya. Konsep happiness totally different dibandingkan satisfaction. Kalau satisfaction menuntut, meminta, mengambil ya. Kalau happiness justru memberi, berbagi, teman-teman. Berbagi di sini nggak harus uang ya. Bisa berbagi senyuman, berbagi pujian, berbagi waktu, berbagi doa, teman-teman. Makanya ada satu buku keren banget judulnya Give and Take. Ya, buku itu mengatakan bahwa kenapa ya sedikit banget orang yang sukses tapi bahagia. Banyaknya sukses tapi stres. Jabatan makin tinggi makin stres. Duit makin banyak makin stres. Nah, dia selidiki. Ternyata orang-orang yang sukses dan bahagia ini punya satu karakter, ada kesamaan di antara mereka, sama-sama suka memberi. Jadi hari ini kalau teman-teman pengen happy, belajarlah mulai memberi. Apapun yang teman bisa kasih. Belajarlah berempati. Belajarlah memberi senyuman. Stok senyuman kita nggak akan pernah habis. Belajarlah memberi pujian. Pujian kita nggak akan pernah habis. Sampai sini dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup membayar rasa penasaran teman-teman. Dan selanjutnya saya kembalikan ke host kita yang paling keren, Kak Dita. Thank you banget. Silakan, Kak Dita. Terima kasih banyak Pak Ruben atas sharingnya. Sangat mendorong kita nih Pak untuk bisa menciptakan happiness di tempat kerja. Dan ini ada 3 pertanyaan Pak dari Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan via kolom chat. Yang pertama ada dari Ibu Rosita Nur Azizah yang bertanya, bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk menentukan program well-being yang sesuai dengan kebutuhan karyawan? Karena biasanya masing-masing karyawan memiliki kebutuhan masing-masing, begitu Pak. Itu pertanyaan yang pertama. Saya izin rangkum dulu ya Pak, 3 pertanyaannya nanti Bapak tinggal menyampaikan di sisa waktu yang kurang lebih 18 menit ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Madroy. Pak Roy mau bertanya, kadang leader itu dituntut untuk target, sehingga untuk mencapai target ya harus didelegasikan ke bawahan. Bagaimana caranya supaya mungkin rekan tim atau bawahan juga bisa senang gitu ya menerima delegasi pekerjaan dari atasan tersebut dengan lebih happy lagi, gitu Pak. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk membangkitkan rasa happiness at work, sementara di circle kita sendiri itu masih belum terbentuk gitu ya Pak ya, masih flat-flat aja gitu. Jadi progres pekerjaan biasanya hanya jalan oleh instruksi atasan semata tanpa inovasi atau kreativitas dari diri agar performasi kita itu mampu menjawab tantangan gitu Pak. Terima kasih Pak Ruben. Oke, thank you Kak Dita. Kita jawab satu-satu ya. Yang pertama dari kasih apa nih? Sebentar saya naikin dulu nih tadi. Karosita ya, Karosita bener ya, thank you ya. Karosita bilang, gimana ya caranya bikin satu program well-being atau program happiness yang bisa diterima semua. Nah, dulu saya merasa juga ini kayaknya sulit ya, menyenangkan semua orang ya. Tapi sampai satu saat saya belajar teman-teman ya, saya ketik aja di chat ya, teman-teman boleh lihat. Waktu kita kecil, ada satu hukum namanya Golden Rule. Jadi Golden Rule itu perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Orang tua kita nanamin Golden Rule ya. Sampai satu saat teman-teman muncullah ada namanya personality type ya, ada DISC, ada MBTI ya. Ternyata orang orang introvert itu nggak suka loh apa ruangannya tuh rame ya, ada suara musik atau apa gitu. Kalau musik juga senengnya yang soft lah ya. Sementara sebelahnya ekstrovert gitu ya. Dia senengnya ngobrol, bercanda, teriak-teriak, mungkin nggak pakai kubikel gitu, terbuka gitu ya. Itu kan satu hal yang berbeda ya. Itu baru satu diversity loh. Diversity di antara kita dengan karyawan itu ada 20-an. Jadi personality baru salah satu aja. Nah pertanyaannya gimana ya caranya ya? Jadi teman-teman, ternyata golden rule ini udah nggak berlaku lagi. Kalau dulu kan perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi ketika orang ekstrovert memperlakukan orang lain seperti dia ingin diperlakukan, itu bisa salah ketika ketemu orang introvert. Bisa tabrakan. Ya, jadi golden rule ini sudah tidak relevan, teman. Setelah ketemu personality type, itu ada 16 tipe kepribadian ya, itu udah nggak bisa. Muncullah hukum kedua namanya platinum rule. Jadi saya nggak jawab langsung ya, tapi dari hukum ini nanti kebaca. Platinum rule itu apa? Perlakukanlah orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Beda ya. Kalau yang pertama, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, ternyata itu udah nggak bisa ya. Yang kedua nih beda nih. Perlakukanlah orang lain seperti ia ingin diperlakukan. Kayaknya keren ya, semua orang ngikut hukum kedua nih. Sampai satu saat di pinggiran kota London, ditemukanlah ada satu pengemis ya menderita oleh seorang wartawan
dan dia expose di korannya. Semua orang kaya kaget. London yang kota maju ya di dunia, udah makmur sejahtera, masih ada orang menderita. Akhirnya semua orang kaya urunan, lalu lewat si wartawan tadi disumbanglah duitnya ke si pengemis tadi yang menderita tadi. Pengemisnya kaget dari nggak punya duit tiba-tiba jadi banyak duit ya. Apa yang terjadi teman-teman? 2 hari kemudian pengemis tadi ditemukan meninggal dunia. Kenapa teman-teman? Karena dia nggak pernah megang duit banyak ya. Tiba-tiba punya duit banyak, dia ajak sesama gelandangan lain, mereka party, teman. Bikin pesta ya. Mereka konsumsi narkoba, overdosis, akhirnya meninggal, teman-teman. Ya. Jadi ternyata platinum rule tuh nggak baik juga ya. Ketika teman-teman pengen disebut orang tua yang bijaksana, yang demokratis ya, kita biarkan anak kita memilih cara belajar sendiri. Pegang handphone sampai dibawa ke kamar mandi ya, mungkin yang pacaran sampai tidur itu ya. Saking pengen dibilang orang tua modern kita biarkan, ternyata nggak bagus juga. Jadi platinum rule juga gugur, teman-teman. Ya, terakhir muncullah hukum yang terakhir. Ini menjawab pertanyaan kakak tadi ya, titanium rule ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak sempat, Kak Dita boleh kita copy, nanti kita jawab lewat email ya. Titanium rule ini adalah hukum terakhir dan kita pakai untuk happiness. Pertanyaan kakak tadi terjawab sama hukum ini. Jadi titanium rule, teman-teman tolong catat ya, karena agak susah nih definisinya. Perlakukanlah orang lain dengan cara yang paling tepat sebagaimana ia seharusnya diperlakukan. Jadi bisa jadi bukan cara anak kita, bisa jadi bukan cara papa atau mamanya. Ya kita harus cari tahu cara paling efektif. Mungkin nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi cara paling efektif. Anak belajar itu seperti apa sih? Ya kita ikut parenting, kita mungkin ngobrol sama orang tua yang anaknya berhasil. Kan paling gampang itu ya, dengan rendah hati kita belajar ke orang lain. Yang anaknya tuh bisa sopan. Pernah nggak lihat anak pinter tapi rendah hati gitu ya? Coba ditanya di belakang layar tuh orang tuanya ngapain? Terutama golden age tuh, anaknya ketika usia 1 tahun sampai 12 tahun atau berapa golden age ya, penanamnya seperti apa, bisa ada anak orang kaya tuh bisa humble gitu ya. Nah, ini titanium rule, teman-teman. Happiness juga sama. Kami kebetulan sudah menjalankan 5 tahun sama Adira ya. Jadi Adira Finance itu punya 200-an happiness agent di seluruh cabangnya ya. Dan sampai sekarang kami dipercaya menjadi partnernya ya. Itu juga nggak mudah. Jadi kita ada manajemen partisipasi, Kak. Kita libatin teman-teman, ya. Kita terima masukan mereka gitu ya. Tapi biasanya sesuatu yang dibungkus dengan cara-cara yang menyenangkan, menghibur ya, itu akan sama buat semua orang. Apapun generasinya. Karena kita ini semua udah capek sebenarnya kerja gitu. Misalkan ya, contohnya misalkan ketika briefing pagi gitu ya, briefing pagi itu kalau di Adira tuh mereka sekarang udah nggak cuma sekedar informasi ya, kebijakan, doa selesai gitu ya, tapi mereka masuki dengan berbagai permainan. Bayangkan kurang lebih ada 200-300 outlet ya, masing-masing tuh punya ide happiness. Itu kita bikin lomba namanya happiness festival, happiness convention. Jadi kita punya WhatsApp grup ya, happiness agentnya tuh bisa share di situ, jadi nggak akan pernah kehabisan ide. Satu cabang aja punya satu program ya yang terbukti efektif. Di share di situ, seluruh Indonesia tuh punya 200-an ide. Bayangkan hanya untuk briefing pagi. Kita punya ide-ide lain lagi. Jadi kita ada sekitar 200-an mungkin bank idenya ya, yang ternyata keluarnya dari karyawan, Kak. Jadi ini yang mungkin saya sarankan ya, jangan cuma dari atas, libatkan bawah, dan nanti pelan-pelan akan ketemu ya program-program yang secara substansi itu dicintai, ditunggu-tunggu sama semua karyawan, tapi cara-cara pengemasannya pun diterima oleh semua generasi. Kira-kira itu ya. Jadi terapkan Titanium Rule. Oke, yang kedua, Kak Dita tolong ingetin ya kalau waktunya udah habis. Oh iya, baik Pak. Ini saya izin rangkum sedikit Yang Pak kedua, untuk pertanyaan ya, selanjutnya. silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan susulan yang ternyata ini masih sama gitu ya Pak ya. Jadi Oke, dari segi atasan nih Pak, bagaimana caranya untuk mendelegasikan apa ya tugas kepada bawahan atau tim agar tetap senang gitu ya menerima tugas Martin. tersebut. Dan dari segi timnya juga, ini ada yang menanyakan nih Pak, bagaimana kalau kurang cocok dengan atasannya sehingga tidak timbul happiness at work tadi, padahal sebenarnya ingin memberikan kontribusi begitu Pak misalnya, tapi tidak cocok dengan atasannya. Bagaimana supaya bisa timbul rasa bahagia gitu ya ketika menerima delegasi tersebut, tuh Pak. Thank you, bagus banget ya. Jadi dua belah pihak nih ya. Yang pertama atasan. Atasan ini sorry ya, karena saya kebetulan juga udah angkatan lama ya. Atasan tuh identik pasti lebih tua gitu, kebanyakan lebih tua gitu ya. Jadi saya pernah diundang sama BUMN yang saya bilang ya, 1.000 ASN muda direkrut sama BUMN itu, nggak nyampe 1 tahun, seribu-seribunya hilang, resign. Saya nggak usah sebut BUMN-nya. Ini salah satu BUMN kelas A di Indonesia, BUMN besar di Indonesia ya. 1.000 loh ASN muda nggak nyampe setahun resign semua. Kebayang nggak kalau perusahaan kita nggak berubah? Ke depan kita nggak punya karyawan loh.
Jadi perusahaan matinya bukan karena kinerja, matinya karena nggak punya karyawan gitu. Nggak ada yang menarik, nggak ada glue-nya, nggak ada perekat, nggak ada daya tarik buat perusahaan kita. Ya. Nah, PR-nya teman-teman, saya waktu itu bilang sama teman-teman pimpinan di BUMN tersebut, mereka eselon 1 ya. Wah, boleh dibilang, waduh, gayanya udah nggak ada yang senyum sama sekali ya. Karena kan setiap hari mungkin kerja cuma mengerenyit aja gitu. Waktu melihat saya, mereka mengerenyit. Terus saya bilang kayak gini, Bapak Ibu mohon maaf ya, satu hal yang pasti yang nggak bisa kita tolak, kita pernah sama-sama muda, tapi mereka ya yang resign tadi nggak pernah tua. Benar nggak teman-teman ya? Saya pernah muda, tapi anak saya nggak pernah tua. Artinya kita yang tua ini harus lebih beradaptasi. Nah makanya substansinya dari happiness itu adalah kita tidak hilangkan sesuatu yang sifatnya esensial ya. Saya bilang KPI nggak hilang, target nggak berubah, tetap market share, tetap profit, tetap revenue ya. Tapi how to reach targetnya dibikin menyenangkan. Jadi buat para pimpinan pun sama gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa lebih diterima. Hari ini kita butuh pimpinan yang bukan hanya capable, ya, kapabilitas, tapi akseptabilitas. Diterima, bukan hanya capable tuh jago ya, tapi tidak diterima, teman. Nah, di sini saya mau share sekaligus jawaban buat yang kedua, yang buat bawahan ya. Program happiness tuh bisa dua. Saya coba share sound dulu ya. Program happiness tuh bisa dua, teman-teman ya. Jadi bisa bungkusnya, contoh bungkusnya mungkin di sini. Good evening, folks. Welcome aboard Southwest Airlines flight. Jadi kontennya sama tentang prosedur safety ya, sebelum take off. Those of you that have flown us before know that we do things a little bit differently on Southwest. Dia rubah. Some of us Nah, tell ini atasan jokes, sekarang harus seperti some of us sing, some of us just stand there and bawahan look juga beautiful. sama. I unfortunately Dan can do none of penting dia those. nggak berubah. Tapi So here's the one thing that I do know how to do. We're going to shake things up a little bit. I need a little audience participation. Tapi how to Otherwise, this reach is not goal going to go over itu well at menyenangkan. all. Kita kan So sering here's bosan what I kalau di need, pesawat especially yang you mau guys in take the off kan front, udah because you nggak know ada it's yang dengerin coming. lah, nggak ada All yang right, perhatiin I need a ya. beat. All right. Tapi coba lihat, All I need you to do is stomp dia and clap, and I'm libatin going to do the rest because I numpang ya, had 5 flights today, and I dan just cara dia cannot do the menyampaikan regular harus boring menarik announcement banget. again. Otherwise, I'm going to put Very myself simple, to sleep. tidak perlu So, uang. you guys with me? All right. So, give me a stomp, clap, clap. Jadi Come disuruh on, tepuk stomp, tangan clap, penumpangnya ya, stomp, clap. Stay on beat there. There you go. Keep dan that mulailah dia going. menceritakan This happy is presiden. flight 372 on SWA. The flight attendants on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to take a back. Shortly after takeoff, first things first, there's Nah, ini soft contoh drinks ya, and karena waktu coffee kita and terbatas quench your ya. thirst. But Oke, sekarang yang konten, teman-teman. Konteksnya sama, If you do decide to leave, you will not be allowed access back on board, and jadi parachutes kita are perlu not punya tim yang included. bisa mengkaji kira-kira Here at Frontier masih Airlines, bisa we like to dimainin keep nggak up ya with all the kontennya. latest fashion trends. In the event that this flight Contoh becomes a kayak tadi cruise, ya, all of you SOP lucky yang biasa people get your own voucher itsy dirubah jadi bitsy komik. teeny weeny yellow Kalau pumpkin lo top dirumusin bikini. selama nggak berpengaruh Minus the terhadap itsy bitsy kualitas, teeny weeny and you get no terhadap polka dots. kinerja Once you're outside aja, the ayo kita aircraft, coba. pull down sharply on the red tab Akan that's on jauh the lebih front. menyenangkan, Or for those of you who jauh love to lebih make life difficult, efektif. you can blow into Ya, that red tube near your shoulder to coba blow. penerima. I mean inflate. Repotin tau, ya Sama ya. ampun. Kalau ini nggak With tadi our ya. activated lights. Tapi kata-katanya How in the teman-teman, world that works, I have no idea. If you figure it out, please do let me know. And if by chance you're not late, well, grab your neighbor and hold on for dear life. The location and use of life vests for your child that shows the most potential is located in that safety information card. If needed due to a loss of cabin pressure, for smoking of any, unless you're like me and you're smoking hot. Thank you so much for your attention. Sit back, relax, and enjoy your flight to Colorado Springs. And for those of you who didn't give us your full attention, good luck. Ini kan nggak ada bedanya dengan pekerjaan kita ya sehari-hari ya. Cuma masalahnya mau nggak kita keluar dari rutinitas bersama tim kita untuk berpikir sejenak aja. Konteksnya apa yang kita bisa mainin ya? Kontennya apa yang kita bisa mainin ya? Dulu di perusahaan lama saya ya, keluar dari toilet, itu udah kita bikin stiker apa? Anda memasuki zona senyum. Sederhana, very simple. Tapi kita diingatkan bahwa Tuhan tuh masih kasih kita kemampuan bisa senyum tuh anugerah gitu ya. Diingetin kalimat sederhana gitu ya. Jadi banyak contoh teman-teman bagaimana kalau pagi itu ada war untuk rebutan parkir ya. Kita coba bikin satu, kita chat spesial untuk karyawan paling bahagia. Kita ada pemilihan karyawan paling bahagia tiap bulan ya. Yang boleh di situ hanya dia yang terpilih bulan itu. Di chat khusus buat paling bahagia gitu ya. Jadi bulan depannya semua orang berlomba jadi bahagia. Karena kalau dapat gelar paling bahagia, dia nggak usah rebutan parkir gitu.
Ini kan very simple gitu ya. Konten konteksnya kita mainin. Tapi nomor satu, KPI nggak berubah, target nggak pernah berubah. Saya percaya kalau ini kita jalankan, siapapun mau atasan mau bawahan pasti setuju dengan happiness at work. Itu kira-kira Kak Dita. Terima kasih banyak Pak Ruben atas jawabannya. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak, dan mohon maaf sekali Bapak Ibu masih belum Waktunya dapat terbatas terjawab ya. karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Pak Ruben atas penjelasannya Pak dan Sama-sama juga Kak. sharingnya. Kan Eh, saya izin tutup boleh nggak? boleh, silakan Boleh, Bapak. sebentar ya teman-teman ya, karena udah mau ke Kak Dita penutup nih. Sebentar teman-teman. Jadi teman-teman, karena waktu kita terbatas ya, saya coba mau infoin aja. Tadi Kak Dita sempat info juga. Kami 2020 pada saat pandemi ya, pada saat semua kita terpuruk jatuh ya, kami terpikir untuk membentuk komunitas ya, di mana namanya adalah Indonesia Happiness Club. Jadi siapapun silakan masuk karena ini komunitas sosial, free ya. Saat ini anggotanya udah hampir 550 dari 200-an perusahaan ya. Ada perusahaan pemerintah, ada swasta, ada BUMN ya. Setiap hari kami ngobrol di WhatsApp group, setiap bulan kita ada forum di Zoom ya. Kami undang setiap peserta untuk berbagi happiness di kantornya. Jadi ada satu apa kebahagiaan memberi dan kebahagiaan untuk belajar dari orang lain ya. Dan kami juga kadang kopi darat ya. Sebentar lagi kami akan ada program kerjasama dengan 1.000 guru ya. Kita akan datang ke pelosok ya, di mana ada adik-adik kita yang mungkin tidak seberuntung kita. Kita akan coba berbagi kebahagiaan dengan mereka ya. Mungkin kalau nggak April, Mei ya. Nah teman-teman silakan kirim ke nomor di bawah ini ya. Siapapun yang mau jadi anggota nanti kita invite ya. Nah, itu aja kira-kira Kak Dita, saya izin sedikit aja ya eh, untuk teman-teman yang pengen tahu praktek-praktek di banyak perusahaan termasuk klien-klien kami selama ini ya. Itu saya ceritakan di buku ini. Ada 100 lebih praktek-praktek yang sangat simpel, teman-teman bisa dimulai dari tim kita section ya. Di buku ini, buku ini hanya dijual di apa? Tokopedia ya, hati-hati teman-teman, ada banyak yang jualan ya, agak sedikit di markup, jadi teman-teman carinya yang penerbit Prasetya Mulia ya, yang harganya masih harga awal. Itu aja dari saya kembalikan ke Kadita, sehat selalu buat kita semua, jangan lupa bahagia. Makasih. Terima kasih banyak Pak Ruben. Tetap jangan lupa bahagia Bapak Ibu semuanya. Nah selanjutnya supaya lebih bahagia lagi kita akan memasuki kuis yang akan berhadiah 3 buku Happiness at Work. Silahkan kakak admin mungkin bisa langsung di-share screen saja untuk memulai kuisnya karena waktunya tinggal sedikit lagi. Nanti Bapak Ibu yang 3 nilai terbesar itu akan mendapatkan buku ini tentunya. Nah pemenang nantinya akan dihubungi oleh tim Prasmuleli untuk dimintakan alamat pengirim. Silahkan untuk langsung saja masuk ke dalam gamenya, bisa di Tapi nggak ada, aku dari pagi aku udah bolak-balik. infonya. Ayo teman-teman, berhadiah buku saya nih. Wow, keren. Wah, banyak sekali yang sudah bergabung. Mantap, mantap. Gimana nanti? Baik, kita bisa langsung Keren, keren. mulai ya. Oke, kita mulai. Sekarang ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Nanti bisa langsung saja dijawab. Kita mulai. Perusahaan pertama yang menjalankan happiness at work di dunia adalah, nah ini tadi sudah di-spill, sudah disampaikan juga oleh Pak Ruben. Ya, silahkan untuk dijawab. Oke, sudah ada ya 68, 69, dan 76 jawaban dan terus bertambah. Baik, jawabannya adalah Google. Ada 3 yang salah. Next, pertanyaan selanjutnya. Berikut ciri happiness kecuali, ya, ciri-cirinya. Silahkan memberikan jawaban. Apakah jawabannya adalah sesuatu yang kita rasakan tapi bukan pikirkan? Atau mungkin tergantung orang lain?
Oke, ya sudah ada 65 orang yang menjawab dengan benar. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Penerapan program Happiness at Work sebaiknya mengacu pada model apa, Bapak Ibu? Wodkah, Perma, atau BMC? Ayo, coba-coba. Jawabannya sangat mudah sekali. Oke, sudah ada 83 jawaban. Oke, 70 orang menjawab dengan benar ya, jawabannya adalah Perma. Ya, itu dia tadi 3 pertanyaannya yang sudah dijawab dan pemenangnya adalah Bapak Hafizan, Wow, Bapak keren. Jovi. Sangat cepat sekali menjawabnya Pak Jovi. Dan juara Weh. pertama, selamat kepada Bapak Jovi, Bapak Ikram, dan juga Bapak Hafizan. Nantinya akan mendapatkan buku Happiness at Work dan nanti setelah ini akan dihubungi oleh tim Prasmuleli untuk dimintakan alamat pengirimannya. Begitu Bapak Ibu. Keren. Materinya nanti akan dikirimkan via email setelah webinar ini berlangsung. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama seminar, Kak, tolong infokan. Ya, betul Pak. Dan untuk seminarnya sendiri, nanti Bapak Ibu kami informasikan bahwa akan ada seminar di bulan Mei. Onsite. Nanti akan dilaksanakan secara onsite di Prasetya Mulia Kampus Cilandak. Dan disarankan nanti bisa diikuti oleh para leader atau juga HR. Jadi bisa diinfokan kepada rekanan maupun mungkin teman-teman kerjanya atau leadernya juga bisa Bapak Ibu. Begitu. Terima kasih Dan banyak. ini free ya teman-teman ya. Kami akan ngundang juga langsung pimpinan Adira Finance supaya di sana langsung di-sharekan praktek-praktek yang dilakukan di Adira. Jadi teman-teman langsung tahu, waktunya juga cukup ya dan free. Thank you Nah, Kak Dita. begitu, terima kasih banyak Pak Ruben. Jadi seminar webinarnya itu free Bapak Ibu, jadi silahkan untuk diikuti. Bisa mengundang sebanyak-banyaknya leader yang dikenal ataupun HR-nya juga. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk bahagia dan juga selamat menyambut buka puasa. Dan jangan lupa juga hari ini International Day of Happiness. Semoga berbahagia selalu Bapak Ibu. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa di warahmatullahi webinar bulan wabarakatuh. Mei. Thank you Kak Dita. Thank you teman-teman ya.